Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan keuangan perusahaan PT Indofood. Adapun anggota kelompoknya terdiri dari Erfamia Ningsih, Siti Halimah, Siti Khairia, Nurlela, dan Muhammad Abdul Latif. Dan adapun materi yang akan kami paparkan yaitu yang pertama profil perusahaan, produk yang dihasilkan, definisi rasio, laporan keuangan, tabel rasio, harga saham, dan kesimpulan. Mari kita simak videonya berikut ini. Baik, di sini saya akan membacakan profil perusahaan PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau disingkat juga dengan INDF itu didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1990. Kantor pusat Indofood ini berlokasi di Sudirman Plaza, lantai 21 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta 12910, Indonesia. Nah, pemegang saham PT Indofood ini memiliki 5% atau lebih saham Indofood PT Makmur Tbk pada tanggal 28 Februari 2022 adalah First Pacific Investment Management Limited dengan presentase kepemilikan sebesar 50,07%. Pemilik perusahaan PT Indofood ini bernama Sudono Salim. Divisinya itu Bogasari dan induknya itu First Pacific atau Salim Group. Selanjutnya produk yang dihasilkan dari PT Indofood ini yaitu mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, makanan khusus, minuman, es krim, biskuit, tepung terigu, sirup, susu, minyak goreng, pasta, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rasio. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan. Rasio ini prinsipnya membandingkan aktiva lancar dengan hutang. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio. Cara menghitung rasio ini dilakukan dengan membagi aktiva lancar dengan hutang lancar. Rumus ini digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar dalam jangka yang pendek. Rumus rasio lancar. Rasio lancar sama dengan aktiva dibagi hutang lancar dikali 100%. Dan yang kedua, rasio cepat. Perhitungan rasio cepat dengan mengurangi persediaan dari aktiva lancar dan kemudian hasilnya dibagi dengan hutang lancar. Rasio ini digunakan untuk melihat apakah struktur keuangan perusahaan sehat atau tidak. Rumus rasio cepat. Rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Yang ketiga, rasio kas. Rasio kas dihitung dengan menambahkan kas dengan aktiva yang setara kas, kemudian membagi hasilnya dengan aktiva lancar. Aktiva secara kas sendiri merupakan jenis aktiva yang paling cepat untuk dicairkan. Rumus rasio kas. Rasio kas sama dengan kas ditambah setara kas dibagi hutang lancar. Dan yang terakhir yaitu perputaran kas. Perputaran kas adalah beberapa kali kas diputar dengan dalam satu periode tertentu melalui penjualan. Perputaran yang semakin tinggi akan semakin baik karena ini menunjukkan secara efisien di dalam penggunaan kas. Rumus perputaran kas. Perputaran kas sama dengan penjualan dibagi kas rata-rata setara kas. Dan yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas berfungsi untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Rasio ini juga mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Rasio ini terbagi ke dalam 4 jenis rasio
rasio yang berbeda-beda, diantaranya yaitu yang pertama, debt ratio. Cara menghitung rasio ini adalah dengan membagi total utang dengan total aktiva. Rumus rasio ini digunakan untuk melihat seberapa besar total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yang membiayainya menggunakan utang. Semakin rendah nilai persentase yang dihasilkan oleh rumus ini, maka semakin besar keuangan yang dimiliki perusahaan dan sebaliknya. Rumus debt ratio sama dengan total utang dibagi total aktiva. Dan yang kedua, debt to equity ratio adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah utang dengan ekuitas. Rumus debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi ekuitas. Yang ketiga, equity multiplier, yaitu rasio yang membandingkan antara total aset yang dimiliki dengan jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik usaha bisnis. Rasio ini dapat mengukur tingkatan ekuitas yang digunakan sebagai sumber pembiayaan. Rumus equity multiplier sama dengan total aset dibagi ekuitas. Dan yang keempat atau yang terakhir itu interest coverage ratio, adalah rasio untuk mengukur operasi perusahaan menutupi beban keuangan atau bunga karena adanya pinjaman berbunga dari pihak eksternal. Rumusnya, interest coverage ratio sama dengan EBT dibagi interest expense. Dan yang ketiga, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah kekayaan, dan sebagainya. Rasio profitabilitas dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, margin laba kotor atau net profit margin. Cara menghitung rasio ini adalah dengan cara membagi laba bersih dengan jumlah penjualan laba bersih yang diukur sebelum, setelah dikurangi bunga dan pajak dari setiap pendapatan atau penjualan. Rumusnya, margin laba bersih sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Dan yang kedua, margin laba kotor atau gross profit margin. Rumus ini digunakan untuk melihat perbandingan antara laba kotor dan penjualan. Semakin besar hasil rasio yang dihasilkan, maka semakin sehat atau baik keuangan yang dimiliki perusahaan. Rumusnya, margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi penjualan. Dan yang ketiga, margin laba operasi. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan membagi laba sebelum dikarenakan bunga dan pajak dengan penjualan. Rumusnya, margin laba operasi sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan. Dan yang keempat, return of asset. Rasio ini digunakan untuk melihat dan mengukur besarnya aset atau aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba dengan cara membagi laba sebelum pajak dan bunga atau EBIT dalam kurung earning before interest and tax dengan total aset. Rumusnya, return of asset sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi total aset. Dan yang terakhir yaitu return of equity, adalah jumlah imbalan hasil dari laba bersih terhadap ekuitas dan dinyatakan dalam bentuk persen. Rumusnya, return of equity sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas. Dan yang keempat yaitu rasio aktivitas atau activity ratio. Rasio aktivitas berguna untuk mengukur aktivitas efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan harta yang dimiliki atau perputaran dan aktiva-aktiva tersebut. Contohnya, aktiva adalah rasio perputaran piutang dan rasio perputaran aktiva. Rasio aktivitas tersebut dapat dibagi menjadi 4
jenis, yaitu yang pertama, rasio perputaran piutang. Rumus ini dilakukan untuk melihat besarnya piutang yang dimiliki perusahaan tersebar. Semakin besar perputaran piutang terjadi, maka semakin baik keuangan perusahaan. Piutang merupakan bagian dari komponen penjualan yang juga dapat digunakan untuk menambah modal. Rumusnya, perputaran piutang sama dengan penjualan kredit atau total piutang dibagi rata-rata piutang. Dan yang kedua, rasio perputaran aktiva atau aset turnover. Perhitungan rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dengan menggunakan aktiva tetap. Semakin besar rasio yang dihasilkan, maka semakin baik keuangan yang dimiliki perusahaan. Rumusnya, perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. Dan yang ketiga, rasio perputaran persediaan atau inventory turnover. Rumus rasio ini digunakan untuk menganalisis likuiditas perusahaan. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan, maka semakin baik pengelolaan persediaannya. Rumusnya, perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Yang terakhir, days sales receivable adalah ketika sebuah perusahaan menjual produk dan orang yang membelinya tidak langsung membayar, maka uang yang dikumpulkan oleh perusahaan di masa depan disebut sebagai piutang untuk menghitung jumlah hari yang dibutuhkan. Rumusnya, days sales in receivable sama dengan piutang dikali 365 hari dibagi penjualan. Dan yang kelima, rasio pasar atau market value. Rasio pasar menunjukkan perkembangan nilai perusahaan secara relatif pada nilai buku perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur nilai saham dan lama digunakan di pasar modal. Rasio ini dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, price earning ratio. Price earning ratio adalah rasio dasar yang digunakan untuk mengetahui harga wajar saham perusahaan dalam perhitungan PER, menggunakan perbandingan antara harga saham dengan per sahamnya. Sementara itu, untuk mengetahui earning per share, digunakan rumus laba bersih diukur saham per Feren, baru dibagi dengan rata-rata tertimbang saham yang beredar. Rumus price earning ratio adalah PER sama dengan harga per saham dibagi earning per share. Dan yang kedua, dividend payout ratio. Rasio ini berguna untuk mengukur berapa persen laba yang digunakan untuk membayar dividen. Rasio pembayaran dividen dikatakan baik bila secara berkelanjutan meningkat dari tahun ke tahun. Rumusnya, dividen payout ratio sama dengan total dividen dibagi laba bersih yang dihasilkan. Dan yang ketiga, earning per share adalah laba bersih perusahaan dibagi jumlah saham beredar, tidak termasuk treasury stock. Laba bersih per saham mencerminkan bagian laba bersih untuk pemegang satu lembar saham suatu perusahaan. Rumus earning per share sama dengan laba bersih dibagi jumlah lembar saham beredar. Dan yang keempat, DPS adalah rasio yang menghitung nilai buku sebuah perusahaan untuk setiap lembar saham. DPS menggunakan formula yang modul bersih dibagi total saham beredar dalam menemukan pembagiannya dengan total biasa. Membaginya dengan total saham biasa. Rumus dari DPS sama dengan aset hutang dibagi total saham beredar. Dan yang terakhir, price to book value adalah
Rasio yang digunakan untuk menilai apakah harga sebuah saham dari suatu perusahaan termasuk murah atau mahal. Perbandingan rasio ini diperoleh dari nilai buku value dari perusahaan tersebut. Rumus dari price to book value sama dengan nilai ekuitas dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan laporan keuangan PT Indofood. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan pada tahun 2018 sampai 2021. Sudah terlihat di belakang saya, yaitu laporan keuangan pada tahun 2018 sampai 2019. Kenapa saya bandingkan? Yaitu supaya terlihat perbandingan antara keduanya. Apakah tahun 2018 lebih baik daripada 2019 ataupun sebaliknya? Saja di sini saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan. Di dalam laporan posisi keuangan biasanya terdapat aset dan liabilitas. Ada aset lancar dan aset tidak lancar, ada liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar. Atau sering disebut dengan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Langsung saja, aset lancar pada tahun 2018 yaitu Rp14.121.568, sedangkan pada tahun 2019 yaitu Rp16.924.925. Terlihat total aset lancar di sini ada perbandingan antara 2019 dan 2018. Perbandingannya yaitu Rp2.503.357. Sedangkan aset tidak lancar pada tahun 2018 yaitu Rp20.245.585. Pada tahun 2019 yaitu Rp24.384. Jadi total aset pada tahun 2018 yaitu Rp38.367.153. Sedangkan total aset pada tahun 2019 yaitu Rp37.709.314. Jadi ada selisih antara jumlah aset pada tahun 2018 dan 2019 yaitu selisihnya Rp4.342.161. Selanjutnya yaitu total liabilitas jangka pendek pada tahun 2018 yaitu Rp7.235.398. Sedangkan pada tahun 2019 yaitu Rp6.556.359. Total liabilitas jangka panjangnya yaitu pada tahun 2018 Rp4.424.605. Sedangkan pada tahun 2019-nya yaitu Rp5.481.851. Selanjutnya yaitu total ekuitas. Pada tahun 2018 total ekuitas yaitu Rp22.707.150. Sedangkan pada tahun 2019 yaitu Rp26.671.104. Jadi total ekuitas dan liabilitas pada tahun 2018 yaitu Rp34.367.153. Sedangkan pada tahun 2019 yaitu Rp38.309.314. Di belakang saya sudah terdapat laporan laba rugi perusahaan PT Indofood pada tahun 2018 sampai 2019. Di mana dalam laporan laba rugi itu terdapat pendapatan dikurangi dengan beban-beban. Langsung saja di sini penjualan pada tahun 2018 yaitu Rp38.413.407. Sedangkan pada tahun 2018 yaitu Rp42.296.703. Penjualan dikurangi beban pokok penjualan menghasilkan laba bruto atau laba kotor. Laba bruto pada tahun 2018 yaitu Rp12.265.550. Sedangkan laba bruto pada tahun 2019 yaitu Rp14.404.013. Selanjutnya laba sebelum pajak. Pada tahun 2018 laba sebelum pajaknya yaitu Rp6.446.788.
Rp7.435.000. Pada tahun 2019 yaitu Rp7.436.972. Selanjutnya yaitu laba tahun berjalan atau laba setelah pajak. Pada tahun 2018 laba setelah pajaknya yaitu Rp4.658.781. Sedangkan pada tahun 2019 yaitu Rp5.360.029. Selanjutnya yaitu ditambahkan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Pada tahun 2018 penghasilan komprehensifnya yaitu Rp548.086. Jadi total laba komprehensif tahun berjalannya yaitu pada tahun 2018 Rp5.206.867. Sedangkan penghasilan komprehensif pada tahun 2019 yaitu Rp376.460. Jadi total laba komprehensif tahun berjalan pada tahun 2019 yaitu Rp5.276.489. Jadi dari sini terlihat kenaikan dari tahun 2018 ke 2019 yaitu selisih kenaikannya yaitu Rp529.622. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan laporan keuangan pada tahun 2020 sampai 2021. Di mana total aset lancar pada tahun 2020 yaitu Rp20.716.223. Sedangkan pada tahun 2021-nya yaitu Rp33.997.637. Total aset tidak lancarnya yaitu pada tahun 2020 Rp82.872.102. Pada tahun 2021-nya Rp84.068. Selanjutnya liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek pada tahun 2020 yaitu Rp9.176.164. Sedangkan pada tahun 2021 yaitu Rp18.496.133. Liabilitas jangka panjangnya yaitu pada tahun 2020 Rp40.492.108. Sedangkan pada tahun 2021-nya yaitu Rp44.446.632. Jadi total liabilitas pada tahun 2020-nya yaitu Rp53.270.272. Sedangkan pada tahun 2021 yaitu Rp63.342.765. Selanjutnya total ekuitas pada tahun 2020 yaitu Rp50.318.053. Pada tahun 2021 Rp54.723.863. Jadi total liabilitas dan ekuitasnya pada tahun 2020 yaitu Rp103.588.325. Sedangkan pada tahun 2021 yaitu total ekuitas dan liabilitasnya Rp118.066.628. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Jumlah penjualan pada tahun 2020 yaitu Rp46.941.048. Sedangkan pada tahun 2021 yaitu Rp58.803.733. Penjualan dikurangi beban pokok penjualan menghasilkan laba bruto. Laba bruto yaitu laba kotor. Jadi beban pokok penjualan pada tahun 2020 yaitu Rp29.416.673. Jadi laba bruto pada tahun 2020-nya yaitu Rp17.224.375. Sedangkan beban pokok penjualan pada tahun 2020 yaitu Rp36.526.493. Laba bruto pada tahun 2021 yaitu Rp20.277.240. Selanjutnya yaitu laba sebelum beban pajak penghasilan pada tahun 2020 yaitu
Rp9.958.647, sedangkan pada tahun 2021-nya yaitu Rp6.635.232. Kemudian laba tahun berjalan atau laba setelah dipotong pajak penghasilannya pada tahun 2020-nya yaitu Rp7.418.574. Pada tahun 2021-nya yaitu Rp7.900.282. Kemudian ditambahkan penghasilan komprehensif lainnya pada tahun 2020 yaitu Rp3.069. Jadi total laba bersihnya pada tahun 2020 yaitu Rp7.421.643. Sedangkan penghasilan komprehensif lain pada tahun 2021 yaitu Rp629.917. Jadi total laba bersih pada tahun 2021 yaitu Rp8.530.199. Jadi dapat kita simpulkan dari tahun 2018 sampai 2021 laporan keuangan PT Indofood ini semakin meningkat setiap tahunnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari analisis rasio yang dimulai pada tanggal 31 Desember 2018 sampai 2021. Baik, bisa kita lihat di belakang saya yang pertama itu mulai dari liquidity ratio atau yang kita sebut dengan rasio likuiditas. Likuiditas rasio ini yaitu nilainya 1:1. Baik, yang pertama yaitu current ratio. Jadi untuk mengetahui nilai dari current ratio, kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus dari current ratio. Jadi rumus dari current ratio sendiri yaitu aset lancar dibagi hutang lancar, yang dimana si aset lancar dibagi hutang lancar ini dan pada tahun 2018 menghasilkan nilai sejumlah 2. Di sini pada tahun 2018 nilai 2 itu cukup baik karena si likuiditas rasio itu bandingannya 1:1. Dan untuk tahun 2019 nilainya di sini kita lihat jadi menjadi meningkat, yaitu nilainya 3. Yang dimana pada tahun 2019 di sini nilainya sangat-sangat bagus. Dan kita lihat juga pada tahun 2020 di sini tuh nilainya yaitu 2, yang dimana memang di sini itu turun si nilai tersebut, namun karena rasio ini juga cukup baik karena kita lihat dari ke belakang lagi si likuiditas rasio itu bandingannya 1:1. Dan pada 2021 dan pada 2021 nilainya juga masih mempertahankan di tahun 2020 yaitu 2. Iya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari analisis rasio. Analisis rasio ini kita mulai pada tanggal 31 Desember 2018 sampai 2021. Yang pertama kita akan membahas dari likuiditas rasio, yang dimana likuiditas rasio di sini ada 4. Yang pertama current ratio, kedua quick ratio, ketiga cash ratio, dan yang keempat cash turnover. Baik, sebelum kita mengetahui nilai dari current ratio, quick ratio, dan cash ratio dan cash turnover, baik, sebelum kita mengetahui nilai akhir dari current ratio, quick ratio, cash ratio, dan cash turnover, kita juga harus tahu dari likuiditas rasio di sini nilai perbandingannya berapa. Jadi likuiditas rasio di sini yaitu perbandingannya yaitu 1:1. Baik, kita mulai dari cash ratio. Jadi cash ratio. Baik, kita mulai dari current ratio. Untuk mengetahui nilai akhir dari current ratio, kita juga harus memerlukan rumus, yang dimana rumusnya itu yaitu aset lancar dibagi hutang lancar.
Jika kita sudah mengetahui aset lancarnya berapa dan utang lancarnya berapa, jadi kita dibagi, dan di sini itu hasil dari pembagian tersebut yaitu nilai pada tahun 2018 yaitu nilainya 2. Yang dimana kita lihat di sini nilai di sini yaitu cukup bagus, karena kita lihat ke belakang lagi likuiditas rasio itu nilainya 1:1. Dan pada tahun 2018 dari 2018 ke 2019 itu 2019 sangat bagus karena nilainya meningkat menjadi 3. Dan untuk 2020 itu nilainya akhir nilainya, dan untuk 2002 dan untuk nilai dari 2020 malah menurun menjadi 2. Walaupun menurun, di sini juga si current ratio cukup baik karena kita juga dapat dilihat dari likuiditas rasio lagi yaitu nilainya 1:1. Dan untuk 2021 nilainya masih sama kayak 2020, atau kita sebut juga nilai dari tahun 2020 sampai 2021 itu dipertahankan, yaitu masih tetap 2. Jadi walaupun di sini current ratio di sini 2018, 2019, 2020 dan 2021 nilainya tidak sama atau nilai awal turun, dapat kita lihat juga di current ratio ini walaupun mengalami kenaikan dan akhirnya turun, sini juga current ratio itu cukup baik karena masih nilainya lebih dari si likuiditas tadi yaitu 1:1. Dan untuk selanjutnya yaitu quick ratio. Quick ratio di sini yaitu rumusnya aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang. Dan hasil dari perhitungan tersebut yaitu pada tahun 2018 nilainya 1,40, yang dimana 1,40 ini juga cukup baik dalam quick ratio. Dan pada tahun 2019 nilai di sini yaitu 2, dan pada 2019 itu naik ya nilainya. Dan untuk 2020 juga masih kayak 2019, dia mempertahankan nilainya. Dan pada akhir tahun 2021 itu nilainya turun menjadi nilainya 1,49. Walaupun nilainya turun juga di sini, quick ratio di sini bagus karena kita juga dapat melihat lagi likuiditas rasio itu berapa nilainya yaitu 1:1. Jadi walaupun si quick ratio di sini tahun 2018-2019 naik terus mempertahankan dan akhirnya nilainya turun, tapi di sini juga cukup baik karena kita dilihat dulu bandingannya itu sama si likuiditas rasio. Jadi dari sini bisa menaikkan nilainya walaupun sedikit. Yang selanjutnya yaitu cash ratio. Cash ratio di sini sendiri yaitu rumusnya kas ditambah secara kas dibagi hutang lancar. Dan pada tahun 2018 hasil akhir dari nilai tersebut atau hasil akhir dari nilai cash ratio di sini tahun 2018 nilainya 1. Ini cukup baik ya karena nilainya tidak kurang dari perbandingan si likuiditas rasio tersebut. Dan untuk tahun 2019 dan 2020 juga masih tetap 1. Jadi walaupun gak ada peningkatan, setidaknya tidak menurun nilainya. Dan untuk 2021 juga sama, masih mempertahankan 1. Jadi si cash ratio di sini itu nilainya cukup baik karena dia sama dengan likuiditas rasio tersebut nilainya 1:1. Dan selanjutnya yaitu cash turnover. Rumus dari cash turnover yaitu penjualan dibagi rata-rata kas. Jadi dapat kita lihat pada tahun 2018 nilai hasil dari cash turnover yaitu 3,57,
nilai ini cukup baik. Dan pada tahun 2019 nilainya menjadi naik, yaitu menjadi 6,49. Nilainya itu naik drastis ya, jadi bagus sekali. Dan untuk tahun 2020-nya itu yaitu senilai 5,2, yang dimana malah mengalami penurunan dari tahun 2019. Walaupun mengalami penurunan, jadi di sini itu kita lihat juga cukup baik, masih cukup baik, yaitu bisa melebihi nilai dari likuiditas rasio. Dan pada tahun 2021 malah makin menurun lagi menjadi 3,80. Walaupun itu juga nilai akhirnya 3,80, tapi kita lihat ke belakang lagi pada tahun 2018-nya itu 3,57. Jadi meskipun 2021-nya kecil dibandingkan 2019 dan 2020, setidaknya ini itu cukup baik nilainya, karena pada awal itu nilainya 3,57 tapi pada akhirnya 3,80, berarti di sini juga cukup sangat baik. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke aktivitas rasio yang kita bisa dapat dilihat dari grafik. Jadi aktivitas rasio itu mencakup receivable turnover, days sales in receivable, inventory turnover, dan asset turnover, dan juga non current asset turnover. Baik, di sini kita bahas dari receivable turnover. Jadi rumus dari receivable turnover di sini yaitu HPP dibagi persediaan. Untuk mencari nilai si HPP tersebut, kita cukup mencari penjualan dikurangi persediaan, yang dimana nilai akhir dari receivable turnover pada tahun 2018 itu yaitu 9, dan untuk tahun 2019 itu yaitu 11, dan tahun 2020 itu 10,2. Jadi nilai akhir dari receivable turnover itu pada tahun 2018 yaitu 9, dan sini juga bagus. Dan untuk tahun 2019 itu menjadi meningkat, nilainya menjadi 11, dan untuk 2020 malah mengalami keturunan menjadi 10. Kok keturunan sih? Baik, dapat kita lihat nilai akhir dari receivable turnover di sini yaitu pada tahun 2018 itu nilainya 9, dan mengalami lagi kenaikan pada tahun 2019 yaitu nilainya 11, dan untuk tahun 2020 malah mengalami penurunan, jadi nilainya itu 10,2. Dan untuk 2021 juga malah mengalami penurunan, bukan kenaikan, yaitu penurunannya menjadi 10. Walaupun pada akhirnya tahun di sini 2021 mengalami penurunan, tapi receivable turnover di sini juga cukup baik, karena kita lihat dari tahun 2018 nilainya itu 9, jadi otomatis pada akhirnya itu tidak mengurangi dari tahun awal. Berarti si receivable turnover di sini nilai akhirnya itu cukup bagus. Selanjutnya yaitu days sales in receivable, yang dimana rumus itu yaitu days sales in receivable sama dengan piutang dikali 365 hari dibagi penjualan. Dan untuk nilai akhir dari days sales in receivable di sini yaitu pada tahun 2018 nilainya 39,2, dan di sini nilainya cukup baik. Dan pada tahun 2019 mengalami keturunan, dan pada tahun 2009 di sini nilai akhir dari days sales in receivable mengalami dan pada tahun 2019 di sini malah mengalami penurunan yaitu 34,9, dan pada tahun 2020 mengalami penaikan yang cukup lumayan baik yaitu 41,3.
Untuk tahun 2021-nya di sini malah sangat disayangkan, malah turunnya sangat drastis menjadi 21,9. Dapat kita lihat dari sini, dari sales in receivable dari tahun ke tahun itu pada tahun 2018 itu 39,2 dan pada akhirnya itu malah sangat disayangkan 21,9. Jadi dari sales in receivable di sini itu kurang baik karena bukannya mempertahankan, malah ini meningkat dan anjlok sekali. Selanjutnya yaitu inventory turnover, di mana rumus di sini yaitu penjualan dibagi persediaan. Untuk nilai akhir dari receivable, untuk nilai akhir dari inventory turnover pada tahun 2018 yaitu nilainya 9,60 dan tahun 2019 di sini nilainya sangat bagus karena meningkat menjadi 11,01 dan untuk tahun 2020 malah menurun ini menjadi 10,17. Meskipun pada tahun 2020 menurun, di sini juga lumayan cukup baik. Dan untuk tahun 2021 ini sangat disayangkan sekali, malah menjadi turun senilai 9,7. Jadi inventory turnover di sini itu sangat disayangkan juga dari tahun 2018-2019 ke sana meningkat, tapi pada akhirnya juga turun 9,57, yang dimana 2018 sendiri 9,60. Jadi di sini juga lumayan cukup baik sih perusahaannya, walaupun ada kata naik turun naik. Selanjutnya yaitu aset turnover. Aset turnover ini yaitu dengan rumusnya penjualan dibagi total aset. Jadi nilai akhir dari aset turnover pada tahun 2018 itu 1,12 dan pada tahun 2019-nya mengalami penurunan menjadi 1,09 dan pada tahun 2020-nya lagi mengalami penaikan menjadi 2,25 dan untuk tahun 2021-nya lagi mengalami penurunan senilai 1,67. Jadi aset turnover di sini lumayan cukup baik juga karena nilai akhir tahun 2021 lebih besar dibanding nilai tahun awal yaitu 2018. Meskipun aset turnover ini dari tahun ke tahun naik turun, tapi di sini juga cukup baik karena nilai akhir dari tahun 2021 lebih besar dibanding 2018. Selanjutnya nilai akhir dari non-current asset turnover. Pada tahun 2018 nilai akhirnya itu yaitu 1,90 dan untuk tahun 2019-nya itu meningkat menjadi 1,92 dan untuk tahun 2020 malah mengalami penurunan yang drastis menjadi senilai 0,53 dan pada tahun 2021 di sini juga langsung menaik drastis menjadi 23,72. Jadi si non-current asset turnover di sini pada tahun ke tahun itu nilainya cukup baik meskipun mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2020. Tapi kita lihat juga pada nilai akhir dari 2021 itu malah hasilnya sangat memuaskan, menaik drastis senilai 23,72. Jadi si non-current asset turnover di sini yaitu sangat baik. Selanjutnya kita akan membahas dari profitability ratio. Langsung saja. Yang pertama di sini ada gross profit margin. Bisa kita sebut juga yaitu dengan margin laba kotor. Yang dimana rumusnya itu yaitu laba kotor dibagi penjualan
penjualan. Untuk nilai akhir dari gross profit margin pada tahun 2018 yaitu senilai 0,17, dan untuk tahun 2019 di sini yaitu 0,34, dan untuk 2020 ini juga menjadi 0,37. Dan meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu nilainya 0,36, di sini juga gross profit margin itu cukup baik karena pada nilai awalnya itu awal tahun itu cuma 0,17, tapi pada akhir tahun di sini itu 0,36. Meskipun si gross profit margin di sini tiap tahun naik dan akhirnya turun, tapi di sini tahun 2021 di sini nilai turunnya itu tidak drastis, melainkan masih sangat bagus dari nilai tahun ke tahunnya, dari nilai tahun awal ke tahun akhir itu bagus. Selanjutnya yaitu operating profit margin, yang dimana di sini rumusnya yaitu laba operasi dibagi penjualan, dan operating profit margin nilai akhirnya di sini dapat kita lihat pada tahun 2018 sampai 2021 nilainya masih tetap 0,01. Meskipun di sini nilainya 0,01, operating profit margin di sini nilainya cukup baik karena dari tahun ke tahun dia mempertahankan nilainya, sehingga kita katakan di sini operating profit margin itu cukup baik dari tahun ke tahun. Selanjutnya yaitu net profit margin. Baik, kita langsung saja nilai akhir dari net profit margin di sini pada tahun 2018 yaitu senilai 0,12, dan pada tahun 2019 itu mengalami kenaikan menjadi 0,13, dan tahun 2020 juga mengalami kenaikan menjadi nilainya itu 0,16, dan pada tahun 2021 nya malah mengalami penurunan dan nilainya tersebut yaitu 0,14. Meskipun tiap tahun naik turun, tak pada akhirnya nilainya turun pada tahun 2021, tetapi net profit margin di sini itu kita bisa katakan cukup baik. Kenapa kita katakan cukup baik? Karena pada tahun 2018 di sini nilainya yaitu 0,12, dan untuk akhir di sini itu nilai dari tahun 2021 itu senilai 0,14. Jadi di sini itu nilainya cukup baik. Kita katakan itu cukup baik, walaupun pada 2019 dan 2020-nya meningkat nilainya bagus, tapi setidaknya pada tahun 2021 ini juga masih lebih besar daripada tahun awal yaitu tahun 2018. Selanjutnya yaitu return of asset, yang dimana kita bisa singkat dengan ROA. Jadi ROA di sini itu yaitu rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi total aset. ROA di sini nilai hasilnya pada tahun 2018 itu yaitu 0,19, dan untuk 2019-nya itu masih tetap sama kayak tahun 2018 yaitu 0,19, dan untuk tahun 2020-nya mengalami penaikan nilai yaitu senilai 0,48, dan untuk tahun 2021-nya tersebut mengalami kenaikan juga menjadi 0,8. Jadi di ROA di sini itu dari tahun ke tahun itu tingkatannya cukup baik ya, karena semakin lama juga semakin meningkat. Selanjutnya yaitu return of equity, yang dimana rumus tersebut yaitu laba bersih dibagi total aset. Untuk nilai akhir dari return of equity dapat kita lihat yaitu pada tahun 2018 di sini yaitu nilainya 0,14, dan untuk 2019-nya mengalami peningkatan menjadi 0,19, dan tahun 2020-nya juga mengalami peningkatan menjadi 0,36, dan untuk tahun 2021-nya itu menjadi 0,7. Walaupun di sini mengalami naik
Baik, kita lanjut ke solvency ratio. Yang pertama ada debit ratio. Dan debit ratio di sini rumusnya yaitu total utang dibagi total aktiva. Dimana si debit ratio di sini nilai akhirnya pada tahun 2018 yaitu 0,34 dan pada tahun 2019 juga mengalami penurunan menjadi 0,31 dan 2020-nya lagi mengalami peningkatan senilai 0,51 dan pada akhir tahun yaitu tahun 2021-nya mengalami peningkatan lagi menjadi 0,54. Jadi si debit ratio di sini nilainya itu cukup baik karena dari tahun ke tahun mengalami kenaikan meskipun pada tahun 2019 ini juga itu turun, tapi pada akhir-akhir tahun ini dia malah makin meningkat lebih pesat. Jadi dapat kita katakan di sini debit ratio di sini itu nilainya itu cukup baik. Selanjutnya yaitu equity multiplier. Langsung saja kita lihat nilai akhir dari equity multiplier. Pada tahun 2018 nilai akhirnya itu yaitu 1,51 dan untuk tahun 2019-nya itu mengalami penurunan yaitu dengan nilai 1,45 dan nilai akhir dari equity multiplier tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 2,05 dan tahun 2021 ini juga malah semakin meningkat menjadi 2,16. Jadi nilai dari equity multiplier di sini yaitu sangat bagus karena dari tahun ke tahun mengalami penaikan terus meskipun 2019 juga itu turun, tetapi akhir-akhir tahun di sini bisa menutupi penurunan dari 2019 yaitu pada tahun 2020 dan 2021 ini itu mengalami peningkatan. Jadi si equity multiplier di sini itu sangat bagus dari tahun 2020 sampai 2021. Selanjutnya yaitu interest coverage, yang dimana rumus dari interest coverage di sini yaitu laba bersih dibagi beban bunga. Nilai akhir dari interest coverage pada tahun 2018 itu senilai 14,8 dan pada tahun 2019-nya malah mengalami penurunan drastis yaitu dengan nilai itu 4,02 dan pada 2020-nya mengalami peningkatan lagi menjadi 10,01 dan pada yang sangat disayangkan juga malah pada akhir tahun ini malah menurun sekali yaitu nilainya 3,95. Jadi bisa kita katakan interest coverage di sini itu cukup kurang baik ya, karena pada awalnya itu nilai 2018 itu lumayan sangat besar 14,8 malah dan sangat disayangkan pada akhir tahunnya tersebut malah 3,95. Jadi kita katakan di sini interest coverage di sini yaitu cukup kurang baik. Selanjutnya yaitu earning per share atau kita singkat dengan EPS. Jadi nilai akhir dari sini yaitu pada tahun 2018 di sini nilainya 20,00 dan pada tahun 2019-nya mengalami penurunan dengan nilai 12,69 dan untuk tahun 2020 juga mengalami penurunan lagi menjadi 12,27 dan pada akhir tahun 2021 mengalami penaikan senilai 13,55. Jadi si EPS di sini dapat kita katakan di sini juga kurang baik karena nilai akhirnya itu masih kecil dibanding nilai awal tahun lagi, yaitu awal dimulainya tahun 2018 nilai 20,00. Selanjutnya price earning ratio, bisa disingkat juga PER dengan rumus harga saham dibagi EPS atau earning per share. Jadi nilai dari price earning ratio pada tahun 2018 nilai akhirnya itu
dan untuk tahun 2019-nya mengalami kenaikan menjadi 543,7, dan untuk tahun 2020-nya itu sama nilainya kayak tahun 2019, masih mempertahankan yaitu nilainya 543,7, dan pada tahun 2021-nya mengalami penurunan nilainya itu 509,2. Jadi dapat kita dilihat dari sini, kita lihat price earning ratio nilainya itu lumayan cukup baik, karena pada awal tahun dimulainya itu yaitu tahun 2018 itu nilainya 341,6, tetapi pada akhirnya nilainya 509,2. Jadi nilai awal tahun di sini sama nilai akhir di sini cukup baik karena meningkat sedikit. Selanjutnya kita lihat dari book value per share. Langsung saja kita ke nilai dasarnya, yaitu nilai dasar dari book value per share pada tahun 2018 yaitu 38,90, dan untuk 2019-nya itu mengalami kenaikan nilainya 45,74, dan untuk tahun 2020-nya itu malah nilainya lumayan bagus juga ya, karena nilainya 86, dan untuk 2021-nya itu malah makin lebih baik dan bagus lagi karena meningkat nilainya menjadi 93,9. Jadi bisa dikatakan book value per share di sini dari tahun ke tahun itu nilainya meningkat, dan book value per share di sini nilainya cukup atau bukan cukup lagi, di sini nilainya sangat bagus dari tahun ke tahun itu meningkat. Selanjutnya price to book value. Langsung saja kita lihat ke akhir nilai atau nilai akhir dari price to book value di sini pada tahun 2018 nilainya yaitu 177,4, dan untuk tahun 2019-nya di sini menurun menjadi 150,9, dan untuk tahun 2020-nya di sini juga malah turun drastis menjadi 80,2, dan tahun 2021 di sini nilainya meningkat menjadi 73,5. Meskipun selanjutnya yaitu price to book value. Langsung saja kita lihat ke akhir nilainya atau nilai akhir dari price to book value pada tahun 2018 nilainya yaitu 177,4, dan untuk tahun 2019 di sini mengalami penurunan nilainya yaitu 150,9, dan untuk tahun 2020-nya mengalami penurunan drastis lagi. Jadi nilai di sini yaitu 80,2, dan untuk tahun 2021-nya lagi mengalami penurunan menjadi 73,52. Jadi dapat kita katakan si price to book value di sini yaitu nilainya cukup kurang baik, karena dari tahun ke tahun bukannya menaik atau meningkat, malah semakin menurun. Selanjutnya yaitu market value per share. Kita lihat langsung nilai akhir dari tahun 2018 di sini yaitu 177,4, dan pada tahun 2019-nya mengalami penurunan itu nilainya 151, dan untuk tahun 2020-nya itu nilainya 80,23. Jadi di sini juga sama ya, menurun dari tahun 2019 ke 2020. Dan untuk tahun 2021-nya lagi itu menurun nilainya 73,40. Jadi si market value per share di sini kita katakan nilainya cukup baik. Bukannya tahun ke tahun meningkat, ini mah tahun dari tahun ke tahun, dari tahun awal ke tahun akhir malah semakin menurun. Selanjutnya dividen per share. Nilai akhir dari dividen per share pada tahun 2018 yaitu 8,76, dan untuk tahun 2019-nya di sini
mengalami penurunan lagi menjadi 4,40, dan untuk tahun 2020-nya mengalami penaikan drastis menjadi 11,30, dan untuk 2021-nya lagi walaupun menurun yaitu nilainya 10,96. Jadi dividen per share di sini cukup baik nilainya. Kenapa dikatakan cukup baik? Karena tahun awalnya di sini 2018 nilainya sangat kecil yaitu 8,76, tapi pada akhir tahun 2021 nilainya cukup baik karena nilainya itu 10,96, jadi lebih besar dari tahun awal atau tahun 2018. Selanjutnya yaitu dividen payout ratio, atau kita singkat saja menjadi DPR ya. Jadi nilai akhir dari DPR di sini yaitu pada tahun 2018-nya di sini 1,10, dan untuk 2019-nya mengalami penurunan menjadi 0,35, dan untuk 2020-nya lagi mengalami peningkatan sedikit menjadi 0,89, dan pada akhirnya juga tahun 2021 mengalami penurunan lagi menjadi 0,81. Jadi kita katakan di si DPR di sini itu nilainya itu kurang bagus atau kurang baik, karena dari tahun awalnya itu nilainya besar, tapi pada tahun akhirnya malah jelek, malah kecil. Mungkin saya hanya bisa menjelaskan sedikit kayak gitu doang sih, kurang jelas apa, masih membingungkan, saya mohon maaf, dan kita masih sama-sama belajar. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan harga saham dari PT Indofood pada tahun 2018 sampai 2021. Di belakang saya sudah terdapat yaitu gambar grafik harga saham PT Indofood dari tahun 2018 sampai 2021. Baik, untuk mempermudah mengetahui harga saham PT Indofood pada tahun 2018 sampai 2021, di belakang saya sudah menampilkan tabel harga saham dari tahun ke tahun dan dari bulan ke bulan. Jadi bisa kita lihat harga saham pada tahun 2018 itu standar dengan harga 8.000. Tetapi pada bulan Desembernya pada tahun 2018 harga saham PT Indofood itu terdapat kenaikan yang sangat drastis yaitu 10.450.000 per lembar. Selanjutnya pada tahun 2019 harga saham PT Indofood itu memiliki penurunan di bulan Maret dengan harga saham per lembarnya yaitu Rp9.400. Tetapi pada bulan Agustusnya terdapat kenaikan lagi yang sangat drastis dengan harga saham Rp12.550 per saham. Sedangkan pada tahun 2020 harga saham memiliki kenaikan pada bulan Januari senilai Rp11.400 per lembar dan memiliki penurunan di bulan Mei senilai Rp8.150 per lembar. Dan pada tahun 2021-nya harga saham kembali normal dengan rata-rata harga saham per lembarnya yaitu senilai Rp9.000. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan laporan keuangan yang telah kami analisis dari PT Indofood pada tahun 2018 sampai 2021, laporan keuangannya sangat baik, hasil laba dan harga sahamnya setiap tahunnya naik. Walaupun pada tahun 2019 terdapat wabah COVID, tetapi bagi PT Indofood ini tidak menjadi penghalang untuk terus memproduksi bahan pokok makanan